Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Arianto Learning. Pada pembahasan sebelumnya, saya telah memberikan pembahasan mengenai apa itu algoritma, sebuah urutan dari berbagai langkah logis dan sistematis yang digunakan untuk menyelesaikan masalah tertentu. Kalian sudah mencoba membuat langkah-langkah dalam menyelesaikan sebuah masalah. Pada kali ini kita akan belajar membuat pseudocode dan flowchart dalam memecahkan suatu masalah agar sebuah sistem ini berjalan otomatis dan dapat terselesaikan dengan baik. Mari kita mulai. Apa sih itu pseudocode? Pseudocode adalah kode atau tanda yang menyerupai atau merupakan penjelasan cara menyelesaikan suatu masalah. Pseudocode ini juga sering digunakan oleh seseorang untuk menuliskan algoritma dari suatu permasalahan. Menggunakan bahasa yang hampir menyerupai bahasa pemrograman. Selain itu, biasanya pseudocode menggunakan bahasa yang mudah dipahami secara universal dan juga sering ringkas dan juga lebih ringkas daripada algoritma. Dan di pseudocode ini menggunakan simbol atau sintaks dari suatu program. Sebagai contoh, ada tanda panah sama dengan, lebih besar sama dengan, lebih kecil sama dengan, dan seterusnya dari sintaks-sintaks dalam suatu program. Berikut contoh perbedaan antara algoritma dengan pseudocode. Sebelumnya kalian sudah bisa membuat sebuah algoritma pada kegiatan-kegiatan harian kalian. Nah, di sini untuk lebih mudahnya saya jelaskan perbedaan keduanya. Sebagai contoh, di sebelah kiri ada tabel atau kolom algoritma, sebelah kanan ada kolom pseudocode. Contoh, masukkan panjang. Maka pada pseudocode itu bentuknya bukan seperti algoritma, dirubah menggunakan bahasa-bahasa pemrograman yang sangat sederhana, yaitu contohnya input panjang. Di sini juga ada masukkan lebar, jadi input lebar. Nilai luas adalah panjang kali lebar. Nah, pada pseudocode itu hanya dituliskan luas, ya, tanda panah, panjang kali lebar. Jadi pada pseudocode ini penulisannya lebih ringkas dibanding pada penulisan dengan algoritma yang secara rinci dituliskan. Dan contoh lainnya juga ada di bawah. Nah, kalian bisa lihat perbedaan antara kedua ini, baik algoritma maupun pseudocode. Kita masuk ke bagian flowchart. Apa sih flowchart? Flowchart adalah bentuk gambar atau diagram yang mempunyai aliran satu atau dua arah secara sekuensial, atau bagian-bagian yang mempunyai arus yang menggambarkan langkah-langkah penyelesaian suatu masalah. Tujuan membuat flowchart: yang pertama, menggambarkan suatu tahapan penyelesaian masalah. Kedua, secara sederhana, terurai, rapi, dan jelas. Yang ketiga, menggunakan simbol-simbol standar. Pada bagian simbol flowchart itu ada banyak sekali simbol-simbol yang bisa kita pelajari. Ini hanya sebagian kecil saja yang akan saya bahas pada materi ini. Yang simbol ini sering sekali kita gunakan nanti pada saat pembuatan flowchart. Yang pertama, gambar
simbol terminal, yaitu menyatakan permulaan atau pada akhir program. Yang kedua, simbol input dan output. Fungsinya ini untuk memasukkan data maupun menunjukkan hasil. Yang ketiga, simbol proses. Setiap pengolahan yang dilakukan oleh komputer, kita harus menggunakan simbol ini. Yang keempat, simbol decision. Kondisi ini akan menghasilkan beberapa kemungkinan jawaban atau pilihan. Jadi ketika kita menggunakan simbol decision, ini pasti ada dua pilihan, ya atau tidak, pada saat nanti kalian membuat urutannya. Yang kelima, ada simbol predefined process. Ini adalah tempat pengolahan data dalam storage, maksudnya ini penyimpanan awal data-data yang mau kita inputkan. Dan yang ke-6, simbol arus, yaitu menyatakan jalannya arus sebuah proses. Jadi pembuatan flowchart ini nanti diarahkan menggunakan tanda panah ini kemana susunan awal dan sampai susunan akhirnya. Ini contoh flowchart. Di sebelah kanan flowchart, sebelah kiri pseudocode. Pada bagian pseudocode sini hanya ada 4 tahapan ya. Input lebar, input panjang, luas, panjang ke lebar, dan 4 print luas. Pada penulisan di flowchart kita harus awali dengan mulai. Lihat simbolnya tadi di bagian input, jajaran genjang, input lebar, input panjang, lalu ada persegi panjang, ini untuk memproses. Jadi rumusnya kita tulis di sini, luas sama dengan panjang ke lebar. Lalu di print atau tampilan luas, simbolnya sama, jajaran genjang. Lalu diakhiri dengan terminal tadi, kita tutup selesai. Dan diikuti dengan tanda panah ke bawah agar urutan dari flowchart ini jelas. Contoh yang lain menggunakan condition. Di sini input usia. Jika usia lebih dari 17 tahun, dia akan mencetak silakan menonton. Nanti di bawah dari 17, Anda tidak boleh menonton. Maka flowchartnya kita buat seperti ini. Kita awali dengan terminal mulai membaca usia. Nah, kita buat simbol decision tadi untuk memilih pilihan ya atau tidak. Apabila usianya lebih besar dari 17 tahun, di atas 17 tahun, maka flowchart ini akan mencetak silakan menonton. Di bawah dari 17 tahun, maka Anda tidak boleh menonton, dan kita tutup diakhiri dengan terminal selesai. Nah, ini contoh dengan kondisi. Nah, mudah bukan untuk membuat sebuah flowchart sederhana? Dengan harapan dengan flowchart ini kita dapat menyelesaikan masalah dengan baik dan sesimpel mungkin, karena setiap penyelesaian dari atas sampai bawah ini harus selesai dengan langkah yang sempurna. Jadi kita harus buat satu langkah sederhana supaya program ini berjalan dengan baik. Untuk berikutnya, kita akan coba membuat flowchart menggunakan perangkat alat komunikasi handphone. Nanti aplikasi yang akan kita gunakan namanya Flowdia. Mari kita akan lanjut ke pembahasan berikutnya, praktik membuat flowchart. Oke, kita mulai saja menginstal aplikasi di handphone kalian masing-masing. Kita mulai dengan klik Play Store, ketikkan di bagian search for aplikasi Flowdia Lite. Nah,
Nah, di sini ada banyak sekali aplikasi untuk membuat algoritma atau flowchart. Kita pilih yang Flowdia Diagram LED paling atas nih. Oke, kita install. Tidak terlalu besar, hanya 31 MB. Oke, kita siap untuk mencoba membuat flowchart menggunakan Flowdia LED. Selain menggunakan HP, kalian juga bisa membuat flowchart ini menggunakan aplikasi-aplikasi yang lain seperti misalnya Microsoft Word dan Flowgorid untuk membuat beberapa flowchart. Baik, kita buka. Klik OK. Kita allow. Nah, kita tuliskan nama file yang mau kita buat, sebagai contoh membuat rumus atau membuat flowchart. Menghitung luas persegi. Nah, ini ada tampilan dari Flowdia tadi. Sebelah atas untuk membuat lembar baru, new, lalu sebelahnya open untuk membuka file yang pernah kalian buat. Yang ketiga, save, menyimpan dokumen atau menyimpan file ini. View untuk melihat hasil. Yang sebelah kanan ini penjelasan penyimpanan yang hanya dibatasi 4 file saja untuk program ini, karena program ini kalau kalian ingin menggunakan secara penuh dan full, kalian harus membeli aplikasi ini di media Play Store tadi. Ini kita diberikan akses untuk mencoba sementara. Sebelah kiri ada simbol-simbol yang akan kita gunakan untuk membuat flowchart ya. Oke, kita coba mulai. Diawali jangan lupa untuk membuat sebuah flowchart harus kita pilih terminal. Kita cari terminator. Kita klik saja simbol terminator. Ini sudah keluar. Kita bisa geser seperti ini, kita taruh di bagian atas. Oke. Untuk mengetikkan teks pada bagian ini, kita pilih gambar pensil. Nah, ketikkan di sini misal mulai. Oke, kalau sudah checklist, nah sudah mulai. Lalu berikutnya kita pilih simbol jajaran genjang untuk input data kita. Ya, kita masukkan dulu saja seperti ini, kita luruskan. Nah, kita juga bisa mengcopy bangunan ini yang sudah kita buat kalau memang kita butuh bangunan yang sama. Untuk membesarkan bangunannya, kita bisa klik pojok kanan bawah, pojok kiri bawah, geser saja ke kiri atau ke kanan seperti ini, supaya teksnya nanti tidak kepotong di bangunan ini. Mari kita ya ketikkan yang kedua, input panjang. Nah, seperti ini. Kalau saya mau mengcopy bangunan ini, nah seperti ini, saya sudah copy, lalu saya geser. Nah, kita luruskan. Nah, di sini kita tuliskan input lebar. Nah, berikutnya kita cari simbol proses. Simbol proses resipi ya, kita urutkan kembali, kita lebarkan
supaya teksnya tidak terpotong nanti. Kita ketikkan di sini luas sama dengan panjang kali lebar. Jadi sudah proses. Lalu kita harus menampilkan hasil dari ini menggunakan jajaran genjang simbol yang sama pada saat membuat input tadi. Nah, kita lebarkan, kita tulis lagi print luas. Ya, seperti ini. Bisa geser lagi ke bawah. Lalu jangan lupa setelah flowchart ini selesai, kita masukkan kembali terminator untuk menutup program ini atau flowchart ini. Karena di setiap flowchart itu harus ada pembuka dan penutup flowchart ini seperti ini. Nah, ini kita tuliskan selesai. Kemudian agar flowchart ini terlihat dengan mudah dan bisa dibaca, maka harus kita berikan alurnya, tanda panahnya. Jadi nanti flowchart ini bisa lebih mudah dibacanya, arahnya kemana terlihat. Oke, kita pilih di bagian bawah ada line, pilih yang strike line. Nah, seperti ini. Kita geser, seperti kita kecilkan, arahkan dari atas. Kita pasin ya. Ini. Nah, kita ambil garis yang berikutnya. Ya, kita pasin kembali. Kita bisa luruskan. Ya, kita ambil lagi garis berikutnya. Ini kita rapikan, pilih kembali, ya, pelan-pelan saja, santai saja kita buatnya biar hasilnya baik. Ya, untuk penjelasan yang terakhir, garisnya kita ambil kembali strike line-nya. Ini butuh kesabaran ya untuk membuat flowchart ini, karena tampilannya kecil. Kalau di HP, kalau di komputer itu lebih luas dan lebih enak. Nah, seperti ini flowchart sudah selesai. Untuk menuliskan nama kita bisa gunakan teks. Taruh saja di bawah sini, pojok kanan boleh ya, tulis. Nah, MIPA 2 ya. Oke, saya taruh di sini. Nah, oke, flowchart ini sudah selesai. Langkah berikutnya adalah kalian harus menyimpan, save flowchartnya. Lalu kita bisa lihat view hasil dari flowchart ini. Nah, maka
flowchart yang kita buat sudah selesai. Nah, ini cara membuat flowchart menggunakan media atau aplikasi Flowdia ya. Cukup mudah karena seluruh simbol ada di sana. Kita tinggal klik saja lalu ketikkan teksnya di dalam simbol tersebut. Oke, coba kita lihat save. Nah, di sini sudah ada file yang tersimpan tadi menghitung luas persegi panjang. Kita juga bisa langsung share gambar ini ke orang lain, atau kita mau simpan dalam bentuk untuk menyimpan dokumen. Untuk mudahnya dalam pengiriman tugas, kalian bisa preview lalu kalian besarkan seperti ini. Nah, setelah pas, kalian capture gambar ini, kemudian simpan dan bisa dikirimkan dalam bentuk tugas nantinya. Terima kasih. Itu penjelasan saya mengenai pseudocode dan membuat flowchart. Nah, semoga materi ini bisa kalian pahami dan bermanfaat untuk kalian. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.